Rematik adalah penyakit yang sering disangkut pautkan sebagai akibat dari mandi malam. Padahal itu hoax ya sobat kata dokter. Kondisi ini juga sering disalahpahamkan sebagai penyakit nyeri sendi saja, padahal resikonya lebih parah dari itu. Nah, daripada lama-lama, langsung saja kita bahas lengkapnya tentang penyakit rematik bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi, rematik itu adalah suatu proses peradangan yang biasa menimbulkan rasa nyeri, bengkak, radang, merah pada beberapa tempat yang biasanya disebabkan oleh proses autoimun. Autoimun adalah proses pada saat imunitas tubuh menyerang jaringan atau organ dari tubuh kita sendiri. Nah, penyebab dari autoimun sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling sering adalah genetik. Kemudian bisa juga disebabkan oleh faktor infeksi, baik karena virus maupun bakteri. Rematik sendiri biasa terjadi pada beberapa tempat, seperti pada sendi yang disebut dengan rheumatoid arthritis, namun bisa juga terjadi pada organ-organ vital, seperti pada jantung. Contohnya adalah miokarditis yang disebabkan oleh rematik. Kemudian juga bisa terjadi proses rematik pada organ otak, juga bisa ada di ginjal dan beberapa organ lainnya. Jadi sebenarnya rematik sendiri tidak terpaut hanya pada organ sendi atau tulang, namun bisa menjangkiti beberapa bagian tubuh lainnya. Tapi yang paling sering dan akan kita bahas kali ini adalah rheumatoid arthritis yang menyerang pada daerah sendi. Sendi yang sering kali diserang pada proses autoimun pada penyakit rematik ini biasa menyerang di daerah ekstremitas seperti pergelangan tangan, sendi-sendi jari tangan, kemudian kaki, dan juga telapak kaki. Rematik pada daerah sendi tadi dapat menyebabkan peradangan kronis yang bersifat progresif. Artinya, semakin hari akan terasa keluhan yang semakin memburuk, terutama jika tidak diobati secara tepat dan cepat. Asam urat dan rematik seringkali disamakan ya, namun sebenarnya penyebab dari kedua hal tersebut berbeda. Pada penyakit gout arthritis atau asam urat, itu disebabkan oleh akumulasi dari asam urat yang tinggi, di mana asam urat tersebut berubah menjadi kristal asam urat atau disebut tofu, dan terdeposit di sendi-sendi, sehingga menyebabkan proses peradangan yang terjadi di jaringan sekitar tofu tersebut. Sedangkan pada proses rematik atau rheumatoid arthritis itu disebabkan karena adanya proses autoimun, di mana inflamasi terjadi karena daya tahan tubuh atau imunitas tubuh menyerang jaringan sendi sekitar. Jadi jelas penyebab dari kedua penyakit tersebut berbeda, meskipun dapat menimbulkan gejala yang hampir serupa. Jadi, penderita rematik tentunya akan menimbulkan gejala inflamasi, yaitu nyeri pada daerah yang terkena, kemudian proses peradangan, bengkak, kemerahan, bisa juga menyebabkan demam di dalam tubuh, pegal-pegal, mialgia, dan juga nyeri sendi yang tidak tertahankan. Biasanya rematik ini lebih sering dirasakan pada pagi hari setelah bangun tidur. Rematik ini tentunya cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Pada rematik yang berlangsung lama bisa menyebabkan deformitas pada tulang. Jadi, seseorang bisa mengalami kecacatan, kemudian juga bisa mengalami penurunan fungsi dari anggota gerak. Pada penyakit rematik yang menyerang organ-organ lain seperti endokarditis, miokarditis juga akan menyebabkan penyakit jantung yang tentunya berbahaya untuk keselamatan jiwa. Pada rematik yang menyerang susunan syaraf pusat tentunya akan menyebabkan lesi-lesi neurologis seperti gangguan kelemahan otot dan juga gangguan fungsi gerak, juga lama-kelamaan bisa menyebabkan permasalahan kognitif. Kemudian, pada saat rematik tersebut menyerang ginjal atau organ lainnya, tentu akan menyebabkan penurunan fungsi pada organ tersebut. Lalu, apabila rematik tadi menyerang organ vital lainnya, tentunya bisa berbahaya karena bisa menurunkan fungsi dari organ tersebut dan bisa berbahaya hingga menyebabkan kematian.
Sebenarnya pantangan makanan yang harus diperhatikan pada pasien-pasien rematik adalah makanan yang bisa menyebabkan proses peradangan semakin tinggi, yaitu makanan yang mengandung purin tinggi karena bisa meningkatkan asam urat dan bisa meningkatkan proses peradangan, kemudian makanan olahan yang mengandung bahan kimia yang tidak baik, lalu minuman yang mengandung alkohol, kemudian makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan, dan juga gula yang tinggi, karena tentu akan meningkatkan proses peradangan. Jadi, untuk mencegah penyakit rematik yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah menerapkan pola hidup sehat. Karena dengan pola hidup sehat, makanan yang teratur dan terjaga akan meningkatkan metabolisme dan stamina tubuh sehingga terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Dimana kita tahu bahwa peradangan karena infeksi bisa juga menyebabkan penyakit rematik. Juga kita harus mengetahui bakat genetik di dalam tubuh kita. Apabila kita cenderung mudah mendapatkan autoimun, harus lebih berhati-hati ya, menerapkan pola hidup sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang banyak. Jangan segan untuk berkunjung ke dokter atau petugas medis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar mendapatkan terapi secara cepat dan tepat. Obat atau terapi yang bisa diberikan pada pasien-pasien rematik akibat autoimun, yang pertama adalah obat untuk mengurangi proses peradangan. Contohnya adalah NSAID, non-steroid inflammatory disease, seperti metilprednison, kemudian dexamethasone, steroid. Juga bisa diberikan imunosupresan atau obat yang menekan imun. Tentunya obat ini tidak sembarangan dijual bebas di apotik dan harus dengan resep dokter. Salah satunya adalah obat methotrexate. Obat ini bisa didapatkan apabila kamu konsultasi ke dokter dan didapati memang betul ada rematik yang disebabkan oleh proses autoimun. Nah, obat-obatan tadi bisa mengurangi gejala-gejala yang timbul pada pasien-pasien dengan penyakit rematik. Sobat Kata Dokter, semoga informasinya bermanfaat ya seputar pembahasan penyakit rematik hari ini. Ingat ya, untuk selalu memilih hidup sehat. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter, karena kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!